CEO menjalankan perusahaan, namun ia tak kunjung menemukan pengasuh untuk anaknya. Setiap hari ia harus membawa putri berusia 3 bulan sendiri ke kantor, tanpa pengalaman mengurus anak. Ia panik melihat bayi yang menangis tanpa henti di pelukannya. Bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Bayi itu keras kepala. Sudah membuat belasan pengasuh lari ketakutan. CEO benar-benar tak berdaya. Ia sadar jika ingin bayi berhenti menangis, hanya ibu kandungnya yang bisa melakukannya. Maka ia segera memerintahkan asistennya. Segera temukan ibu kandung bayi. Sementara itu menyiapkan karyawan berpengalaman dalam rawat anak untuk membantu. Saat semua orang bingung, seorang karyawan baru tiba-tiba menawarkan bantuan. Mengaku memiliki pengalaman luas dalam merawat anak, bersedia mencoba menenangkan bayi. CEO menatap wajahnya. Tiba-tiba teringat satu adegan setahun lalu. Rasa familiar itu membuatnya terkejut sebentar. Namun ia tak bisa mengingat pernah bertemu sebelumnya. Ia menyerahkan bayi ke pelukan wanita itu, dan mengatakan jika wanita itu bisa menenangkan bayi, ia akan menggaji tinggi dan mempekerjakannya sebagai sekretaris. Wanita itu hati-hati mengambil bayi. Anak itu perlahan tenang di pelukannya, bahkan cepat tertidur. Saat itu seluruh kantor terkejut. Tak ada yang tahu, wanita itu ternyata ibu kandung bayi tersebut. Setahun lalu mereka bertemu karena sebuah kecelakaan. Dalam kekacauan nasib wanita itu hamil. 9 bulan kemudian, ia harus melahirkan sendirian di rumah sakit, tanpa keluarga menemani. Dokter menolak melakukan operasi. Ia terpaksa meminta bantuan ibunya. Namun saat mengetahui putrinya yang belum menikah hamil, ibu itu kehilangan kendali emosi, dan tertabrak kendaraan hingga parah. Wanita itu hampir putus asa. Air ketuban pecah seketika. Ia melahirkan bayi di toilet. Untuk merawat ibunya yang kritis, ia diam-diam meninggalkan bayi baru lahir di depan rumah ayahnya. Hanya meninggalkan selimut dan secari kertas. Ketika kembali ke rumah sakit, ibunya sudah sekarat. Sebelum meninggal, ibunya menyerahkan sebuah liontin giok, berpesan jika ada kesulitan, carilah ayah yang tak pernah ia temui. Setelah ibu meninggal, wanita itu ingin menguburkan ibunya, namun bahkan tak punya uang membeli makam. Saldo ponsel hanya 8,8. Ia terpaksa membawa abu ibu pulang sementara. Bersumpah akan segera menghasilkan uang untuk pemakaman. Untuk mencari nafkah, ia melamar di sebuah perusahaan publik. Tak disangka itu adalah perusahaan ayah bayi. Sementara itu hasil tes DNA telah memberitahu CEO, bayi yang dibawa ke depan rumah ternyata putri kandungnya. CEO sangat menyayangi anak itu, menjadikannya permata di tangan. Namun bayi sejak lahir tanpa ibu, memiliki karakter sensitif. Tak ada yang bisa menenangkannya. Hingga semua pengasuh terpaksa berhenti. CEO harus membawa anak ke kantor sendiri. Itulah awal kejadian pertama. Kini bayi yang tak bisa ditenangkan itu, tersenyum damai di pelukan wanita itu. Semua orang kagum, membicarakan bahwa wanita itu memiliki cahaya keibuan alami. Hanya CEO berdiri terpaku. Wajahnya kompleks, seakan berusaha mengingat aroma familiar yang terkubur waktu. Ia mulai curiga, namun tak mengatakannya. Hanya memerintahkan HR, memindahkan wanita itu bekerja di dekatnya. Begitu wanita itu masuk, CEO langsung bertanya apakah ia pernah hamil. Wanita itu tidak menyangka identitasnya cepat terungkap.